Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Perkenalkan, nama saya Grace Arilani Bani. Dan saya Erviona Kune. Saya Angela de Alajunaha. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Sistem perekonomian yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan karakteristik pasar dan kebijakan pemerintah dengan derajat campuran yang berbeda. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan juga Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 terkait dengan sistem perekonomian. Karena Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, sehingga sistem perekonomian Pancasila tidak akan bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri sistem perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas berdasar secara asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang keempat, Indonesia memiliki pasar berbasis ekonomi di mana pemerintah memainkan peran penting termasuk mengatur dan menentukan beberapa harga barang. Berikut jenis-jenis sistem perekonomian yang pernah diterapkan di Indonesia dan yang sekarang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional, merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Contoh pasar barter Wulandoni dan Labala di NTT. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando, yang merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian dan negaranya. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando adalah Kuba, Korea Utara, Cina, dan Vietnam. Sistem ekonomi komando pernah diterapkan pada masa Orde Lama. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal, merupakan sistem yang menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada mekanisme pasar. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal adalah Swedia, Belanda, dan Prancis. Sistem ekonomi liberal pernah diterapkan pada tahun 1950-an. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam kegiatannya. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang sekarang diterapkan di negara Indonesia. Tujuan sistem perekonomian Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Berikut fungsi sistem perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketiga, menjaga kestabilan harga dan inflasi, yang keempat, menjaga keamanan dalam negeri dan pemerintah, yang kelima, menyelenggarakan peradilan, yang keenam, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, dan yang ketujuh, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi. Yang terakhir, contoh sistem perekonomian campuran yang ada di Indonesia. Yang pertama, program rumah subsidi. Yang kedua, BPJS Kesehatan. Yang ketiga, bantuan UMKM. Yang keempat, program subsidi BBM. Yang kelima, program listrik gratis. Dan yang keenam, program kartu prakerja. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dah.